Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Kak. Tadi sebelum kesini aktivitasnya ngapain aja? Kalau Saya rebahan doang sih. kalau Kalau saya tadi sih beres-beres rumah dulu, mandi terus saya baru bangga ke sini. kalau mbaknya, Habis nyuci. habis nyuci. Kalau kamu? Habis nyuci juga. Oh sama ya, pada habis nyuci semua ya, karena hari libur ya. Iya. Sebelumnya di sini kalian udah pada kenal belum? Belum. Oh, kalau belum pada kenal, baiklah kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Dimulai dari saya Salinda Wita sebagai konselor. Oke, dilanjut untuk yang dari sebelah kanan saya, boleh diperkenalkan diri. Nama saya Nabila. Selanjutnya, Kalau nama saya ada Sunavita. Nama saya Meli. Nama saya Aisyah. oke, setelah sesi perkenalan, saya berterima kasih untuk kalian semua yang sudah berkesempatan untuk hadir ke sini dengan sukarela. Baiklah, sebelum kita melakukan sesi konseling ini, kita melakukan doa terlebih dahulu. Jadi di sini siapa yang ingin memimpin doa? Kakak aja. Kakak saja, Kak. Oke, kalau begitu berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah berkesempatan untuk hadir ke sini. Sebelumnya ke sini dengan kemauan sendiri atau dipaksa nih? Kemauan sendiri. Oke. Kalian sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok belum? Belum. Belum ya, belum pernah melakukan sesi konseling kelompok. Oke, baiklah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang sesi konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan konselor ataupun guru untuk menyelesaikan masalah dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok. Konseling kelompok ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah pribadi. Nah, nanti caranya masing-masing dari kita akan menjelaskan masalah masing-masing. Terus akan minta kesepakatan kita semua untuk masalah siapa yang akan kita bahas dan diselesaikan di sini. Oke, dalam proses sesi konseling kelompok ini ada 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan yaitu di sini kita akan merahasiakan apapun yang sudah diceritakan dari kita semua tanpa membocorkan masalah siapapun, tanpa mengumbar-ngumbarkannya. Sedangkan asas keterbukaan yaitu kita saling terbuka menceritakan masalah masing-masing tanpa harus ditutup-tutupi. Sedangkan asas kesukarelaan yaitu seperti kalian tadi yang sudah sukarela datang ke sini. Untuk menjaga kepercayaan, kerahasiaan yang kita dapat, apakah kalian bersedia untuk mengucapkan ikrar janji? Siap. Bersedia. Oke, kalau begitu ikutin kata-kata saya ya. Saya berjanji Saya berjanji dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bahwa saya sanggup dan bersedia dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya ataupun dari diri siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, untuk sesi konseling ini kita akan mulai dengan waktu 30 sampai 60 menit. Apakah kalian semua bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu.
Oke, agar kita lebih bersemangat, saya ingin mengajak kalian untuk melakukan suatu permainan dengan tema konsentrasi. Permainan yaitu sentuh apa yang kalian dengar. Jadi kalau saya mengucapkan kata telinga, kalian harus memegang telinga. Jadi apa yang kalian dengar itu harus disentuh, oke? Oke, kita mulai dari sekarang ya. Kepala. Bunyi kayak gitu juga. Mulut. Telinga. Mata. Mulut. Kepala. Telinga. Hidung. Udah ya. Jadi di sini kalian sudah berkonsentrasi dan lebih bersemangat lagi. Oke, kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Oke. Apa kalian sudah siap untuk menceritakan masalah masing-masing dari kalian? Siap. Mau mulai dari masalah siapa nih? Nabila. Oke, dari Nabila dulu ya. Kalau Nabila gimana nih? Punya masalah apa? Kalau masalah saya tuh ya kak, saya kebetulan lagi deket nih sama cowok, tapi saya sama si cowok ini tuh beda agama. Oh, jadi masalah Nabila itu lagi deket sama cowok, tapi kalian itu beda agama gitu ya? Iya kak. Kalau boleh tahu, itu deketnya sekedar deket aja atau lebih dari deket? Mungkin ada lebihnya kak, cuma kalau status sih nggak pacaran. Oh, jadi kayak punya perasaan ke lawan jenis itu ya? Iya. Oke. Oke, bagaimana dengan masalah Desti? Kalau masalah saya tuh kak, itu kayaknya kebiasaan tuh misalnya ada waktu luang terus tuh megang HP terus kayak keseringan scroll TikTok gitu, terus kayak lupa waktu gitu. Nah pas udah kayak baru keinget udah ada tugas gitu kan. Nah pas ngerjain tugasnya itu ternyata waktunya udah mepet, misalnya besok mau ngumpul malamnya baru ngerjain, jadi pas mau presentasi itu jadi ya makalahnya gitu nggak maksimal, nggak sesuai yang ditentuin gitu. Oke, jadi di sini masalahnya kamu itu sama aja kayak suka menunda-nunda waktu ya, karena kamu keasikan nyekrolin TikTok, jadi kamu lupa waktu. Iya kak. Jadi kan waktunya tertunda. Jadi kamu sering kayak baru ingat ada kegiatan atau tugas gitu, kamu baru ngerjain jadi terburu-buru gitu ya ngerjainnya. Oke. Kalau Mbak Meli gimana masalahnya? Kalau saya itu kebiasaan buruk saya malas belajar. Jadi kalau dosen lagi ngejelasin, saya di belakang main HP aja gitu, nggak peduli apa yang dosen tuh bilang. Itu sih kebiasaannya udah cukup. Oh, jadi kamu di sini masalahnya itu ya karena malas belajar ya? Iya. Jadi kalau lagi belajar itu tuh enggak ngedengerin dosen lagi ngejelasin? Enggak, cukup tahu aja. Oke. Kalau Aisyah gimana masalahnya? Masalah saya tuh kak, selalu overthinking, apapun yang kerjain itu kepikiran terus gitu loh kak. Terus apa yang diomongin orang itu yang katanya ini teman-teman biasa aja, saya tuh selalu memikirkan gitu kak. Oh, jadi di sini masalahnya Aisyah itu suka overthinking ya? Iya. Memikirkan yang tidak seharusnya dipikirkan. Oke. Kalau begitu dari sini kan dari masing-masing kalian sudah menceritakan masalahnya apa saja. Di sini disepakati masalah siapa yang akan diselesaikan. Oke, jadi di sini masalah siapa yang akan kita selesaikan? Masalah Meli. Oke, kepada Meli boleh diceritakan lebih detail untuk masalahnya. Jadi gini masalah saya. Saya tuh malas belajar, mungkin karena saya itu dipaksa sama orang tua saya untuk terus melanjutkan pendidikan. Sedangkan saya dari dulu tuh paling malas yang namanya belajar. Mungkin karena jenuh kali, belajar terus. Nah jadi kalau di kelas tuh ya saya kerjanya main HP, ngobrol sama temen, nggak pernah merhatiin. Oke, jadi kalau di sini kamu merasa bosan karena aktivitasmu yang belajar terus menerus begitu ya. Selain belajar, aktivitas apa yang kamu lakukan? Kalau malam saya selalu tidur lebih awal, nggak mikirin tugas gitu mbak. Tugas ya udah saya biarin aja gitu.
Paling kalau mepet deadline saya jokiin. Oke. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Kalau mengerjakan tugas saya joki mbak. Kalau malam kebangun saya malam cek HP gitu. Oh, jadi kamu tidur lebih awal tapi tetap bangun tengah malam gitu ya? Ya. Enggak paginya bangunnya benar-benar pagi gitu. Biasanya saya sholat subuh dulu, habis itu tidur lagi. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal tapi kamu bangun tengah malam gitu ya? Iya. Tadi kamu mengatakan di sini kamu bosan karena belajar terus-menerus. Iya mbak. Lalu kamu memerlukan apa? Saya di sini membutuhkan motivasi mbak untuk jadi rajin gitu belajarnya, nggak males-malesan lagi. Kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu males buat belajar dengan terus-menerus ya. Iya. Jadi kamu merasa tertekan dengan belajar ini? Kalau tertekan, iya mungkin tertekan, tapi ya terpaksa tetap belajar. Baik, saya mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan dengan belajar. Iya benar? Iya mbak. Saya paham dengan yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan seperti itu saja, akan malas untuk melakukan aktivitas yang begitu-begitu saja. Oke, gimana dari kalian? Tanggapan apa yang kalian bisa berikan kepada masalahnya Meli tadi? Dimulai dari Nabila, bisa memberikan tanggapan untuk masalahnya Meli. Kalau saya pribadi pernah ada di fase malas belajar kak. Kalau saya simpulkan faktor malas belajar itu ada pada pengajarnya. Jadi kayak dia itu tidak punya tips untuk mengatasi kebosanan mahasiswa ataupun siswanya. Jadi konsep pengajarnya itu telat, jadi cuma berjalan aja gitu, nggak ada konsep permainannya, konsep keseriusannya gitu. Jadi kalau saya simpulkan, kita ini sebenarnya bosen belajar itu karena si pengajarnya yang itu aja gitu, yang konsep belajarnya yang itu aja gitu. Jadi kalau saya kasih masukan, sebaiknya pengajarnya juga perlu ada motivasi gitu, perlu ada keseriusan lagi untuk bagaimana dia memberikan pengajaran yang lebih supaya orang yang diberikan ilmunya nggak bosen. Oh, jadi tanggapan Nabila itu lebih kayak memberi agar pengajar si Meli ini lebih memberi aktivitas yang tidak membosankan agar dia tidak merasa bosan dan bisa Lebih semangat lagi lebih belajarnya. bersemangat lagi ya Iya, dalam gitu belajarnya. kan. Oke, bagus. Kalau menurut Desti gimana nih tanggapannya? Kalau menurut saya kan Mbak Melinya kan malas dalam belajarnya, yang katanya ya belajar terus menerus gitu kan aktivitasnya. Ya kan dalam universitas atau kampus itu kan diadakan kayak UKM gitu kan, kegiatan-kegiatan itu banyak sekali. Nah Mbak Meli bisa pilih atau apa masuk ke UKM yang dia sukai kegiatannya gitu, buat apa sih, buat peralihannya gitu, buat dia nggak jenuh gitu. Oke, tanggapan dari Desti bagus juga ya. Jadi menurut Desti itu Meli itu bisa beraktivitas lain seperti mengikuti UKM agar Meli itu tidak jenuh bosan karena dengan aktivitas yang belajar saja, agar Meli juga mendapatkan pengalaman baru dari UKM itu. Oke, baik. Kalau menurut Aisyah gimana nih? Kalau menurut aku sih yang masalah Mbak Delita itu tuh dia ya harus ingetin kalau orang tua itu kan sayang yang punya duit, kita sekolah jauh-jauh ke sini kan untuk belajar kan. Nah alangkah sayangnya kalau misalnya kita jauh sekolah di sini kayak cuma aja. Nah terus lagi belajar itu kalau misalnya di itu cuma itu kayak
Oke. Kalau tanggapan dari Aisyah itu lebih mengingatkan agar kepada orang tua ya, agar Meli itu mengingatkan jerih payahnya orang tua itu, karena untuk membiayai dia tidak segampang itu loh. Jadi orang tua itu punya payah ya dalam mencari duit buat membiayai sekolahnya ini. Oke. Oke, bagaimana Meli dari tanggapan mereka, ada yang bisa kamu simpulkan atau kamu jalankan? Ya, yang dapat saya simpulkan yaitu kalau orang tua itu dari duitnya susah, terus saya juga bisa mengalihkan dengan kebukaan UKM gitu. Terus kesimpulan dari Nabila tuh ya emang kadang dosennya itu juga emang jenuhkan, ngejelasin aja nggak ada konsep yang lain gitu. Udah. Oke, jadi dari tanggapan mereka ini, apakah ada yang bisa kamu ikuti dari salah satu kayak UKM tadi? Nah, kalau UKM sih saya mencoba sih. Walaupun ada mager-mager dikit, ya coba lah. Oke, jadi kamu bakal mencoba ya? Iya. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat untuk belajar. Mungkin orang tua Mbak. Orang tua kan nyari duit susah ya Mbak. Nah itu mungkin. Oh, jadi itu dengan memikirkan orang tua kamu bisa semangat untuk belajar. Iya, Meli. Iya Mbak. Oke, jadi di sini Meli tahu kalau penyemangat dari aktivitas Meli dalam belajar itu orang tua. Tapi mengapa kamu masih sering bermalas-malasan untuk belajar? Nah, mungkin ini karena saya jenuh itu Mbak. Capek gitu belajar, kok belajar terus hidup ini. Agar kamu tidak merasa bosan, ada tidak aktivitas lain yang harus dilakukan yang tidak membuat kamu bosan? Main HP, Main HP. Kamu main HP ngapain aja? scroll TikTok, sosmed, semuanya saya scroll. Oke, kalau ubun-ubun. Oke, dengan main sosmed, scroll TikTok, semuanya yang kamu scroll, kamu tidak merasa bosan? Tidak. Tidak. Oke, dengan aktivitasmu itu, kamu merasa akan mengurangi rasa bosan kamu. Jadi, tadi kamu sudah mendapatkan solusi untuk menghilangkan rasa bosan kamu dalam belajar. Iya. Dan kamu juga sudah mendapat motivasi untuk belajar, yaitu dengan memikirkan orang tua. Iya Mbak. Bagus. Di sini kamu telah menemukan solusiku yang sangat tepat agar kamu lebih bersemangat belajar. Iya Mbak. Oke, saya yakin kamu bisa dan bisa melakukan hal yang lebih positif lagi dari sebelumnya. Baik Mbak, saya akan berusaha buat menjadi lebih baik ke depannya, lebih belajar, lebih giat belajar gitu. Mikirin orang tua kan susah nyari duit. Oke, saya sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Nah, sepertinya cukup sih Mbak. Oke, berhubung waktu juga sudah hampir habis, maka dari proses konseling ini sebelumnya saya akan simpulkan hasil pembicaraan kita pada hari ini, yaitu tadi di awal Meli itu mengatakan bahwa sering males belajar. Iya Mbak. Karena aktivitasnya yang itu saja, karena cuma belajar. Dan tadi juga Meli sudah mendapatkan untuk solusinya, karena kan tadi kan Meli juga malas belajar karena bosan, tapi Meli juga sudah mendapatkan solusi dari bosan itu apa, dan penyemangat buat belajar itu juga sudah mendapatkan solusinya. Bener Mbak. Oke, kalau begitu saya sangat senang sekali. Jadi setelah sesi konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Meli lakukan? Mungkin rencana yang kedepannya saya akan berusaha buat jadi suka belajar gitu, memperhatikan dosen,
dan mengurangi main HP mungkin Mbak. Bagus. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau gitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Jangan sungkan lagi untuk datang menemui saya untuk menyelesaikan kesulitan apa yang kalian alami. Oke? Oke Mbak. Jadi gimana Meli? Apakah masalahnya sudah terselesaikan dan kamu sudah mendapatkan solusinya? Alhamdulillah sudah terselesaikan Dan mendapatkan solusi Kak. motivasi dari ide. Ya, motivasi dan ide. Oke, baik kalau begitu. Kita akan akhiri sesi konseling ini karena setelah waktu sudah mencukupi. Baiklah, sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian bagaimana pesan dan kesannya dalam mengikuti sesi konseling kelompok ini. Untuk Nabila dipersilakan. Kalau pesan dan pesan saya ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti konseling dinamika kelompok. Jadi saya tahu ini apa sih yang ada di dalam konseling itu sendiri gitu, dan kita ternyata konseling itu bisa menyelesaikan masalah loh gitu. Dan saya juga jadi tahu perannya konselor itu apa, Kak. Oke, baik. Kalau menurut Esti gimana? Ya sama kayak seperti yang apa dikatakan Nabila, dan juga bisa kayak menyelesaikan masalah, mengasih pendapat gitu. Kalau Meli gimana? Sama saya ya senang Kak, dari sini saya bisa dapetin solusi gitu, jadi penyemangat saya gitu, yang tadinya malas belajar terus sekarang ada motivasi gitu buat lebih semangat belajarnya. Oke. Kalau Aisyah gimana? Pesan saya itu kayak gini, Kak, sama itu kayak kita tuh nggak bisa sendiri, Kak. Masalah kita tuh bisa terbagi, terus kita tuh ada jalannya, ada jalan keluarnya, ada solusinya, Kak. Terus kita tuh mendapatkan motivasi biar kita tuh semangat untuk menjalankan aktivitas, menjalankan ini belajar. Kita tuh bisa menambah teman, menambah relasi, kumpul sama teman-teman yang belum kita kenal. Oke. Jadi dari tanggapan kalian di sini kalian senang ya untuk setelah melakukan sesi konseling ini, karena kita juga bisa saling mengenal. Yang tadinya belum kenal, kita bisa saling kenal dan bisa saling memberikan solusi, tanggapan dan menyelesaikan masalah. Baiklah, kalau begitu karena masalah sudah diselesaikan dan waktu juga sudah hampir selesai, saya akhiri sesi konseling ini. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia untuk menghadiri sesi konseling kelompok ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.